Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Luis dari Cranky Tech ID. Jadi beberapa waktu yang lalu, gua, Jordi, sama Aldo dari TLM sempat ngebahas masalah keyboard karatan dari sebuah brand ternama lah. Nah, jadi dari video itu, oh ya, kalau misalnya kalian mau nonton, ntar akan gua kasih kartu di atas. Nah, jadi ternyata dari video itu, ternyata ada sebuah brand yang menjawab nih. Walaupun memang bukan si brand yang bersangkutan tersebut yang ngasih jawaban. Jadi beberapa hari yang lalu, salah satu brand gaming peripherals yang lumayan namanya gede juga, yaitu Corsair, ngirimin ke gua salah satu keyboard mereka yang baru aja kemarin rilis, yaitu Corsair 63. Jadi ya si Corsair ini merasa tertantang buat nunjukin seberapa oke sih kualitas dari barangnya ini. Oke, jadi langsung aja ya kita lihat seberapa bagus sih keyboard dari Corsair ini. Yang pertama dari desainnya dulu, nggak begitu jauh beda sama Corsair K65 yang sama-sama di jenis 10 keyless. Atau ya bisa dibilang Corsair K63 ini adalah adiknya si Corsair K65. Yang membedakan adalah bahan dari Corsair K65 ini terbuat dari aluminium, sedangkan Corsair K63 ini terbuat dari plastik. Jadi ya kalian nggak perlu khawatir kesetrum kalau misalkan pakai keyboard ini. Corsair K3 ini juga dilengkapi sama satu warna LED yaitu merah, sedangkan K65 menggunakan RGB sekarang. Dan Corsair K63 ini belum menggunakan braided cable, sedangkan Corsair K65 udah braided. Tapi ya, walaupun Corsair K63 itu adalah versi murahnya dari K65, nggak menjadikan Corsair K63 ini murahan. Dari bahannya solid plastik juga lumayan oke, kabelnya juga menurut gua walaupun non braided, kabelnya lumayan tebel kok, jadi ya nggak terlalu masalah buat gua. Keyboard ini juga nggak dilengkapin sama wrist rest, tapi ya nggak masalah karena ukuran keyboardnya ceper, jadi tanpa wrist rest pun nggak masalah menurut gua. Jadi ya nggak heran kenapa Corsair menempatkan harga keyboard ini di harga 1,1 juta. Karena banyak dipangkas di warna LED, kabel yang belum braided, dan bahannya yang dari solid plastik. Karena biasanya keyboard Corsair ini rata-rata menggunakan aluminium semua. Tapi ya alasan-alasan ini menurut gue sangat masuk akal dan adalah pilihan yang baik diambil oleh Corsair untuk menjangkau pasaran keyboard 10 keyless yang lebih mainstream. Di pasaran mechanical keyboard 10 keyless sekarang, brand-brand lain juga sedang bermain di pasar mainstream. Jadi ya Corsair juga mau menempatkan produknya di pasar yang lebih mainstream. Keyboard dari Corsair juga terkenal prestige atau pamornya yang tinggi. Jadi ya di harga 1,1 juta menurut gue adalah sebuah positioning yang sangat bagus. Gue juga suka dengan keyboard ini karena di price range yang bisa dibilang paling rendah di antara varian keyboard Corsair yang lain, Corsair masih menggunakan Cherry MX yang merupakan mechanical switch tier yang paling tinggi. Jadi walaupun harganya bisa dibilang paling rendah, Corsair nggak melupakan kualitas dari switch dengan memilih mechanical switch dari Cherry MX. Keyboard ini menggunakan Cherry MX Red Switch. Kalau mungkin kalian nggak tahu Cherry MX Red ini feel-nya kayak apa, feel-nya ini linear. Atau bisa dibilang nggak ada hambatan di tengah-tengah waktu kalian menekan Cherry MX Red. Jadi ya memang cocok buat kalian yang memang butuh quick reaction dan respon yang cepat saat bermain game. Lanjut ke fitur lainnya yaitu anti-ghosting dan full key rollover yang udah biasa di keyboard zaman sekarang. Dan sama seperti keyboard Corsair pada lainnya, selalu terdapat tombol multimedia untuk menekan musik seperti play, stop, pause, dan skip. Kalian juga bisa atur volume speaker kalian dari keyboard ini. Dan juga ada tombol Windows Lock supaya tombol Windows yang ada di bawah nggak tertekan. Dan ada satu tombol untuk adjust lighting. Satu pilihan yang bagus diambil oleh Corsair karena biasanya tombol-tombol multimedia ini dijadikan satu oleh tombol lainnya. Jadi kalian nggak perlu menekal tombol function lagi. Tapi jadi menambah space ke atas dari keyboard ini. Ya, dan tapi ya lagi-lagi ini bukan sebuah masalah. Sekarang beralih ke softwarenya. Di Corsair Utility Engine ini kalian bisa atur-atur efek backlight kayak gini. Dan keyboard ini juga punya fitur makro. Jadi di keyboard ini kalian bisa remap semua fungsi dari masing-masing key-nya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sedikit meng-underestimate 10 keyless keyboard. Karena ya alasan seperti game ada yang butuh numpad, ini nggak ada numpad yang nggak enak, saya sekolah sering pakai angka bang, dan sebagainya. Bisa dibilang ya itu adalah beberapa kekurangan dari keyboard 10 keyless. Tapi ya dibalik kekurangannya ini, keyboard 10 keyless ini memang tujuannya untuk simplicity. Dan tujuannya ya buat memberi banyak ruang buat meja, terutama yang meja sempit. Apalagi buat kalian yang sering pergi main ke tempat teman bawa laptop, ataupun yang suka pergi ke warnet. Keyboard 10 keyless ini ya adalah jawaban yang tepat buat kalian. Mungkin nanti akan gue buatkan videonya khusus yang ngebahas 10 keyless keyboard, beserta alasan-alasan kenapa kita harus milih 10 keyless keyboard.
Karena jujur, kalau misalkan pun ukuran meja gue besar, gue tetap akan ambil keyboard 10 keyless. Secara overall, gue suka dengan keyboard ini. Karena memang keyboard ini menekankan kepada budget value atau juga bisa disebut dengan yang nyari mechanical keyboard murah dengan switch seri MX. Dan memang keyboard ini lebih ditargetkan kepada gamers, jadi memang nggak ada pilihan switch yang lain selain red switch. Dari segi harga juga menurut gue udah sangat cocok di 1,1 juta dengan kualitasnya jika ingin mengejar pasar yang lebih umum. Penilaian gua ini merupakan base budget mechanical keyboard dengan Cherry MX Switch. Bagaimana pendapat kalian tentang keyboard ini? Jangan malu untuk tulis komentar di bawah. Kalian juga bisa like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti terus update dari konten kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita di CrankyTech.id. Karena di sana kita tiap hari membagikan info seputar news, tips, dan rekomendasi seputar hardware. Kalian juga bisa follow Instagram gue di Luis Christian S-nya 2 dan temen gue di Jordi Leonardo O-nya 2. So, that's all from the video. Oh ya, dan satu hal lagi, untuk giveaway RAM yang ada di video kemarin akan diumumkan oleh teman gue si Jordi di next video. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. And see you guys on the next video. Bye bye guys.